Hai guys, di video kali ini gue pengen nunjukin buku apa aja yang wajib lo beli sebagai mahasiswa kedokteran. Yang pertama, BTW gue pengen nunjukin dulu. Ini bukunya udah gue siapin. Wow, lumayan kan? Mantap. Buku pertama yang wajib lo punya itu adalah ini dia, buku anatomi. Nah, buku anatomi sendiri gue pakai Netter. Kenapa pakai Netter? Karena kampus gue itu dosen anatominya dia pakai buku Netter. Jadi lebih baik kita beli buku yang sama yang ada di kampus kita. Kalau kampus kita pakai Sobota ya lu belinya Sobota aja. Nah, Netter ini bagusnya adalah dia itu nggak ada edisi 1, edisi 2. Maksud gue kayak nggak dipisah-pisah gitu loh. Misal kalau Sobota kan kalau nggak salah ada 3 buku gitu. Buku pertama dia bahas ABCD, buku kedua dia bahas ini. Kalau ini dari kepala sampai ujung kaki dia udah ada di dalam satu buku, satu edisi buku, yaitu buku Netter. Ini buku anatomi yang gue pakai. Terus abis itu, ini sebenarnya wajib nggak wajib sih. Tapi waktu itu gue beli ini buku saku Dorlan kedokteran. Nah ini kenapa gue beli? Karena waktu itu belinya baru Netter dan ini tuh dalamnya tuh kayak bahas-bahas bahasa-bahasa yang bahasa kedokteran yang lo mungkin nggak tahu gitu. Kayak misal contohnya di sini ada effacement. Effacement ini kalau lo di Opjin nanti bakal belajar. Misal lo nggak tahu definisinya effacement, lo bisa lihat, ya sebenarnya bisa searching di Google sih. Tapi kan kalau ada kamus Dorlan ini bisa lo jadiin referensi gitu. Kalau lo ngerjain tugas tutorial, PBL atau PR dari dosen, bikin presentasi, lo bisa ngambilnya dari sini. Ini kamus kedokteran Dorlan. Terus selanjutnya ini ada buku yang sebenarnya berguna banget karena ini kayak rangkuman gitu. Ini namanya adalah Capita Selecta. Capita Selecta ini kalau lo beli biasanya langsung dapet 2 edisi, jilid 1 dan jilid 2. Nih. Nah, ini biasanya Capita Selecta tuh dia dapetnya sekali beli langsung dapet 2 jilid gini. Nah, bedanya apa? Ya, kalau misal di jilid 1, misal dia, kalau jilid 1 dia tuh ada dari endokrin sampai ke penyakit tropis infeksi. Nah, ini daftar isinya kayak gini. Jadi kayak emang kalau sekali beli tuh langsung jilid 1, jilid 2, nggak dipisah-pisah. Lu nggak bisa beli jilid 1 doang gitu, nggak bisa, kecuali mungkin beli ke teman kali ya. Nah, ini berguna banget buat baca kasus. Misal lu dapet kasus tutorial, sebelum tutorial atau PBL itu mulai, lo baca penyakitnya di sini. Kayak misal patofisiologi diare, terus tipe-tipe diare, itu ada semua di dalam sini. Gitu, dan ini waktu itu gue belinya harga berapa ya? Lupa dah, 300-an kali ya. Dan menurut gue worth it banget sih beli buku ini. Tadi udah ada 4 buku berarti ya. Terus ini adalah buku PPDGJ. Nah, PPDGJ ini pasti bakal lo butuhin ketika lagi blok psikiatri atau blok kejiwaan. Kalau nggak PPDGJ, lo bisa beli yang bahasa Inggrisnya DSM kalau nggak salah namanya. Atau ICD ya, gue agak lupa deh. Ya pokoknya itulah. Ini gue beli harganya 75.000. Dan ini sangat berguna saat blok psikiatri dan lo wajib beli karena lo bisa paham definisi-definisi dari gangguan kejiwaan kayak waham gitu. Ada semua lah di dalam sini. Dan ya kalau enggak ya lo mungkin bisa cari yang versi bajakannya, versi online-nya. Tapi ya gue saranin beli aja. Cuman 75.000 kok, nggak terlalu mahal. Terus yang selanjutnya adalah buku-buku ini Crash Course. Gue punya, karena gue baru beli sejak semester 5, jadi gue cuma punyanya Cardio dan GI Track. Nah ini ibarat kata ini sebenarnya first line gue dalam membaca sebuah penyakit, karena kayak patofisiologi dan lain sebagainya itu ada di dalam sini dan lebih detail, lebih lengkap, lebih terbaru. Nggak lebih terbaru juga sih, maksudnya kayak lebih lengkap aja gitu. Kalau lo tahu Crash Course di YouTube ya dia juga punya bukunya ternyata kayak gini. Dan ini lumayan mahal ya, kayak gue lupa dah 200 sampai 150 gitu buat satu bukunya. Gitu. Dan ini berguna banget karena kalau gue mager baca PowerPoint, gue biasanya pakai buku Crash Course ini buat dibaca nih. Enak banget buat lo sambil
sebelum tidur, misal kayak tiba-tiba kepo, apa ya definisinya jantung koroner? Kok bisa sih kebentuk plak? Nah, itu tuh ada dalam buku ini. Ya kalau nggak lu bisa cari di YouTube kan biasanya juga ada ya patofisiologi jantung koroner, patofisiologi plak. Cuman sometimes ya kayak pernah nggak sih lu ngerasa bosen baca PPT, pengen baca buku gitu? Nah, ini dia solusinya. Lumayan sih buat sambil ngalor ngidul, bingung mau baca apa, baca komik nggak guna, baca novel bosen, langsung sikat baca-baca buku crash course gini, ini oke banget. Dan ini ada buku terakhir yang bisa dibilang gue nggak terlalu make selama blog ini, dan ini mahal. Langsung aja. Ini buku obstetri. Tadinya gue mikir gue bakal kepake gitu di blog Obgyn. Tapi ternyata setelah gue mengarungi blog Obgyn, gue terlalu capek cuy buat ngebuka buku referensi ini. Tapi gue yakin ini berguna banget buat koas nanti atau mungkin buat PPDS Obgyn ya. Karena ini kayaknya emang buku referensi utama sih. Ini mungkin kayak netternya Obgyn gitu. Jadi kayak kalau lo mau beli aja. Tapi ini lumayan mahal. Kemarin gue dapat di harga berapa ya? Mahal dah pokoknya. Kayak di atas 400 kayaknya kalau nggak salah ya. Dan ini ada 2 volume lagi. Ini baru yang obstetri, belum yang ginekologi. Dan untungnya gue cuma beli yang obstetri. Karena pun gue beli yang ginekologi nggak bakal kepake juga sih. Jadi itu dia. Yang gue saranin yang utama, lo beli buku anatomi. Sama kalau pengen beli buku fisiologi juga boleh, Guyton. Cuman biasanya kalau teman-teman gue Guyton, buku fisiologi itu mereka lebih ngambil dari e-book. Walaupun sebenarnya nggak beres ya caranya. Cuman kan ya janjinya sih sebelum kita punya duit, kita pakai e-book dulu. Nanti kalau udah punya duit baru beli yang asli gitu. Biasanya kayak gitu. Tapi yang wajib banget lo beli buku cetaknya itu buku anatomi. Kenapa? Karena buku anatomi ini berguna banget. Karena di FK itu nggak bisa dibilang hampir nggak ada ujian fisiologi. Tapi adanya ujian praktikum anatomi. Jadi kalau lo mau lingkar-lingkerin di buku itu kayaknya lebih nyerap di otak sih. Kata orang sih gitu ya. Dan gue juga merasa demikian. Jadi kayak beli buku netter, buku anatomi yang sesuai dengan acuan kampus FK lo. Misal FK lo makainya Sobota ya beli Sobota. Terus FK lo makainya aduh gue lupa ada nama buku anatomi yang lain gitu. Oh, Sokocha. Pokoknya yang katanya gambarnya kadaver asli, ya lo belinya itu. Jadi ngikutin kampus atau dosen anatomi lo makainya apa. Terus yang kedua, yang gue wajibin banget lo beli itu yang Capita Selecta ini, men. Ini kalau lo nggak mau beli crash course, ini lengkap penyakitnya. Jadi kayak misal lo mager gitu, ngerjain PBL mager, ngerjain tutorial mager, nyari di Scholar, ya dari sinilah tata laksana, diagnosis, patofisiologi, kriteria, itu lengkap banget. Mungkin gue bakal bikin video dedicated ya, kayak bahas buku Capita Selecta ini isinya kayak mana gitu. Kalau lo punya budget lebih atau pengen iseng-iseng, bisalah beli buku sesuai blog. Nah ini dia cuy, ini adalah buku-buku sesuai blog nih. Kayak ini THT kan, telinga, hidung, tenggorokan, kepala dan leher, punyanya UI. Dan ini gue beli seharga 210.000. Nah ini buku sesuai blog. Jadi ini tuh opsional gitu loh, kayak lo nggak beli juga nggak apa-apa. Tapi kalau lo punya dana lebih, beli aja buku-buku sesuai blog. Dan biasanya gue ngambil yang dari UI sih. Dan kebetulan di perpustakaan, di toko buku yang ada di Malang, itu rata-rata dia jualnya yang terbitan UI. Ada sih yang terbitan dosen-dosen gue juga beli, kayak neurologi itu ada gue buatannya dosen sini. Dan ya itu dia. Jadi kesimpulannya adalah yang wajib dibeli adalah anatomi. Bye bye, sampai jumpa di video selanjutnya.